Menarik guys, garuk leher, the neck scratch. Jadi garuk leher, jari telunjuk atau usually the writing hand, jadi tangan yang digunakan untuk menulis, ya, itu scratch itu apa ya, menggaruk-garuk bagian sisi leher di bawah cuping telinga. Nah, itu garuk-garuk itu seperti di fotonya seperti ini, ya. Nah, ini observasi dari gestur ini mengungkapkan bahwa orang yang menggaruk-garuk ini biasanya garuknya itu 5 kali. Jarang banget jumlah garukannya itu kurang dari 5 dan jarang banget lebih dari 5. Jadi umumnya sih 5 kali digaruk-garuk gitu. Nah, gesture ini merupakan tanda apa coba? Tanda ragu-ragu, doubt or uncertainty, ragu dan tidak pasti, dan is characteristic of the person who says. Dan ini merupakan karakteristik dari orang yang berkata, I'm not sure, I agree, aku nggak yakin, aku setuju. Nah, ini jadi kalau orang udah garuk-garuk kayak gitu, berarti dia tuh nggak setuju gitu ya. Jadi ini sangat bisa terlihat gitu ya, ketika bahasa verbalnya, bahasa kata-katanya berseberangan dengan bahasa tubuh ini. Contohnya, ketika orang berkata, "Oke, I can understand how you feel." Aku bisa pahami bagaimana perasaan kamu. Tapi, nah, kalau dia udah garuk-garuk leher kayak gini, menunjukkan bahwa sebenarnya dia sebaliknya nggak ngerti apa yang kita rasain gitu loh guys. Ini bahasa tubuh nih seru nih. Keren. Suka deh. Aku share ya ke kalian. Aku ini nerjemahnya impromptu, langsung aja dari apa yang aku baca langsung aku buat video kayak gitu. Jadi sorry kalau rada-rada agak gimana gitu ya, maklumin aja ya, karena ini langsung spontan. Oke guys, kita lanjut ke tanda bohong yang ketujuh, yaitu menarik kerah baju, menarik kerah kemeja. Desmond Morris. Nah, Desmond Morris adalah orang yang pertama yang menemukan bahwa berbohong menyebabkan sensasi tingling. Tingling itu apa ya? Tingling tuh nggak enak, gatel-gatel atau apa ya bahasa Indonesianya itu, tingling sensation di bagian muka dan jaringan leher. Jadi orang itu pengen garuk-garuk atau ngegosok-gosok bagian itu. Jadi this not only accounts for why people who are uncertain will scratch their neck. Jadi nggak cuman orang yang ragu-ragu yang akan menggosok-gosok lehernya, tapi juga menjelaskan kenapa orang yang menarik kerah baju berbohong. Dan biasanya karena mereka tuh and suspect they have been got, dan mereka tuh biasanya udah ketangkep basah gitu loh. Jadi pasti ujung-ujungnya jadi garuk-garuk ke menarik-narik kerah bajunya gitu. Jadi karena ada sensasi tingling itu apa ya, sensasi gatel, sensasi gak enak, sensasi apalah gitu loh, pokoknya jadinya pengen tarik-tarik si kerah baju aja gitu kan. Dan biasanya mereka tuh udah ngerasa kalau mereka ketika berbohong itu udah ketahuan gitu loh. It presents a good explanation as to why some people use the color purple when they lie and suspect they have been caught out. Jadi udah ketahuan. Increase blood pressure from the deceit. Jadi meningkatnya tekanan darah dari menipunya itu, dari dia berbohong itu, menipu, berbohong, apalah deceit itu ya, menyebabkan berkeringat, causes sweat to foam. Jadi di lehernya tuh jadi berkeringat. Jadi meningkatnya tekanan darah ini juga menyebabkan meningkatnya keringat di area leher ketika
si penipu tersebut merasa bahwa kamu sudah tahu dia berbohong. Nah, ini juga terjadi ketika seseorang merasa marah atau frustasi dan perlu menarik kerah kemejanya dari lehernya sebagai usaha untuk membuat udara masuk lah, buat mendinginkan gitu ya, air circle, to cool the air circulate. When you see someone use this gesture, jadi kalau kamu ngelihat seseorang menarik-narik kerah kemejanya ini, coba tanyalah, could you repeat that please? Coba ulangi lagi tadi gimana? Atau kamu bisa nggak mengklarifikasi poin tersebut? Tolong ya gitu. Nah, kalau kamu nanyain kata-kata kalimat seperti ini, this can cause the would-be deceiver to give the game away. Jadi kalau kamu nanya kayak gini, si orang yang mau berbohong itu to give the game away udah nggak jadi duluan deh bohongnya, atau nyerah duluan deh dengan game yang akan they would be deceiver to give the game away. Jadi maksudnya dia akan stop gitu, dia akan stop berbohong lah, kurang lebih gitu. Karena kan udah tahu dia kalau dia udah ketangkep gitu bahwa dia lagi berbohong. Jadi ini ada penjelasannya ya, kenapa orang menarik-narik kerah kemeja itu, karena hubungannya dengan ketika berbohong tekanan darahnya naik sehingga ada sensasi tingling, sensasi nggak enak di sekitar leher itu, sehingga dia perlu menarik-narik si kemeja kerah kemejanya gitu. Jadi nggak cuma menunjukkan dia ragu saja, tapi juga karena dia berbohong gitu guys. Ini penjelasannya ilmiah, seru banget. Aku suka nih kayak gini ya, jadi bisa tahu gitu loh. Jadi caranya gimana ya, langsung aja kita tanya, coba tadi ulang-ulangi gimana, bisa nggak lebih jelasin lagi. Nah itu kalau udah kayak gitu dia langsung nggak jadi deh ngelanjutin bohongnya, karena dia sebenarnya udah tahu dia udah ketangkep basah ngebohong gitu. Kita lanjut nanti yang ke-8 ya.